guys, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Reti, Certified Financial Planner. Kali ini aku bakal berbagi kisah tentang menikmati kebebasan dan kenyamanan dengan sewa rumah. Sebelum aku mulai, buat kalian yang baru pertama kali nonton videoku, di channel ini aku seringkali berbagi kisah tentang hidup minimalis, keuangan, dan review hotel. Silahkan subscribe channel ini jika sesuai dengan ketertarikan kamu ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi kisah tentang menikmati kebebasan dan kenyamanan dengan sewa rumah. Buat kalian yang mungkin selama ini berpikiran bahwa kepemilikan adalah satu-satunya cara untuk merasa aman dan nyaman dalam tempat tinggal, mungkin video ini bisa membantumu untuk mempertimbangkannya ulang. Pernah nggak kalian survei perumahan? Ketika kita datang ke perumahan, nggak sedikit dari kita cenderung menganggap bahwa kepemilikan itu sebagai tujuan utama. Bahkan mungkin tujuan satu-satunya, kayak kalau rumah itu ya harus dibeli gitu. Padahal nggak harus selamanya seperti itu. Sampai membuat kita seringkali mengabaikan manfaat dan nikmatnya hidup dengan sewa rumah. Pada kesempatan kali ini, aku pengen ngajak kalian buat melihat sisi positif dari pengalaman menyewa rumah dan menghargai kebebasan serta kenyamanan yang bisa kamu dapatkan. Kebebasan dalam pilihan. Salah satu aspek yang sangat nikmat dalam menyewa rumah adalah fleksibilitas dalam pilihan tempat tinggal. Kamu bisa memilih lokasi yang paling sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhanmu saat itu tanpa terikat dengan kepemilikan properti tertentu. Kalau kamu ingin mencoba lingkungan yang berbeda atau pindah tempat kerja, atau ingin suatu lingkungan tertentu, kamu tentu bisa dengan mudah menyesuaikannya. Atau misalnya, sekedar bosan atau bahkan tidak cocok dengan lingkungan saat ini. Nah, kamu bisa banget tuh buat segera menyesuaikan. Karena menyewa bisa memberikanmu fleksibilitas untuk pindah. Mengurangi biaya tambahan lain. Hal yang cukup sering diabaikan adalah biaya tambahan lain saat tinggal di rumah. Paling basic contohnya seperti biaya perawatan rumah. Andai kata terjadi kebocoran, plafon ambrol, dinding rembes, dan lain-lain. Dengan sewa, kerusakan rumah macam ini bisa ditanggung oleh pemilik rumah. Tergantung perjanjiannya juga ya. Kalau aku sendiri, waktu aku sewa itu, aku dan pemilik rumah datang ke notaris membuat sebuah perjanjian yang mana disepakati oleh kedua belah pihak dan dilegalkan oleh notaris. Selain itu, dengan menyewa rumah, kita itu juga jadi terhindar gitu ya dari godaan untuk renovasi besar-besaran. Karena ya pikir gitu kan, ini rumah aja bukan milik sendiri, buru-buru mau renovasi gitu kan. Dan lagian juga biasanya kalau kita sewa itu kita berpikirnya tidak akan selamanya ada di sana, masih ada kemungkinan untuk pindah. Sehingga hal ini bisa menghindarkan kita dari beban keuangan dan juga stres keuangan. Fleksibilitas keuangan. Harga sewa rumah rata-rata senilai 3-5% per tahun dari harga propertinya. Meskipun bisa ditemui juga yang di bawah 3% ya, karena aku sendiri nyewa di tempat ini tuh kurang dari 3%. Dengan menyewa, kita bisa memiliki rumah yang lebih nyaman dengan harga yang lebih kompetitif. Contohnya, rumah seharga 2 miliar dengan asumsi minimum sewa 2 tahun dan harga sewa 3%, memerlukan biaya 120 juta untuk tinggal selama 2 tahun. Sedangkan untuk memilikinya kita perlu DP minimal 20%, yaitu senilai 400 juta untuk mengakuisisi rumah itu. Belum biaya KPR, asuransi, bunga, dan lain-lain jika dibeli dengan KPR. Untuk yang ingin tinggal di rumah namun dana masih terbatas, sewa tentu sangat bisa dipertimbangkan untuk menyesuaikan dengan kemampuan finansialmu. Fokus pada tujuan keuangan. Tanpa beban kepemilikan, beban cicilan, kamu bisa fokus pada tujuan keuanganmu. Kamu punya fleksibilitas untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya pada hal-hal yang benar-benar penting bagimu. Dengan hidup dalam sewa rumah, kamu bisa kejar kebahagiaan dan tujuan keuanganmu dengan lebih intens. Memudahkan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Jika ada perubahan dalam hidupmu dan itu membuatmu harus berpindah tempat tinggal, sewa rumah akan memudahkanmu dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Karena opsinya kan hanya menyelesaikan sisa sewa atau ya udah ikhlasin aja sisa sewanya kita langsung pindah. Nggak harus mikir ini rumah mau diapain, mau disewain lagi atau mungkin mau dijual dan bla 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 lainnya. Sehingga opsi sewa rumah bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk mempermudah pengambilan keputusan itu. Jadi, sewa rumah lebih cocok untuk kamu yang hidup dalam fleksibilitas. Dalam dunia yang seringkali terobsesi pada sebuah kepemilikan, menyewa rumah dapat memberikanmu kebebasan, fleksibilitas, dan kenyamanan. Ini adalah pilihan bijak bagi yang ingin hidup dalam momen, merencanakan dengan hati-hati dan fokus pada hal-hal yang esensial. Ingatlah bahwa kebahagiaan tidak selalu terletak pada kepemilikan fisik, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan kesadaran. Apakah punya rumah adalah sebuah kesalahan? Tentu saja bukan. Di video selanjutnya, aku bakal memberikan juga sudut pandang dari kepemilikan rumah. Ikuti terus videoku, bagikan juga ke teman-temanmu yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih buat yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton video ini. Aku harap kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Aku berterima kasih buat yang sudah subscribe dan yang juga akan subscribe channel ini. Follow terus Instagram aku di @ratiancs dan TikTok aku di @ratiancs. Sampai jumpa di video berikutnya. See you! Bye-bye!